Meraup surplus konsumen. Seluruh strategi penetapan harga memiliki satu ciri umum, yaitu strategi-strategi ini dimaksudkan untuk meraup surplus konsumen dan mengalihkannya kepada produsen. Jika perusahaan bisa mengenakan hanya satu harga untuk seluruh konsumennya, maka harga berada pada P-aksen dan kuantitas yang diproduksi menjadi H-aksen. Idealnya, perusahaan ingin mengenakan harga yang lebih tinggi pada konsumen yang bersedia membayar lebih daripada P-aksen untuk mendapatkan surplus konsumen A, dan menjual pada konsumen yang bersedia membayar harga lebih rendah daripada P-aksen untuk mendapatkan surplus konsumen B. Diskriminasi harga adalah praktik mengenakan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda atas barang yang serupa. Diskriminasi harga ada 3, yaitu derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Derajat pertama, praktik mengenakan harga reservasi bagi setiap konsumen. Reservasi adalah harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen atas suatu barang. Laba variabel adalah jumlah laba atas setiap unit tambahan yang dihasilkan oleh perusahaan, yakni laba yang mengabaikan biaya tetap. Dalam derajat pertama dibagi menjadi 2. Pertama, diskriminasi harga sempurna, yaitu setiap konsumen dikenakan harga yang bersedia dibayarkannya, maka kurva pendapatan marginal tidak lagi relevan terhadap keputusan output perusahaan. Justru, pendapat tambahan diperoleh dari setiap unit tambahan yang terjual adalah harga yang dibayarkan atas unit tersebut yang ditunjukkan oleh kurva permintaan. Yang kedua, diskriminasi harga tidak sempurna. Dalam praktiknya, diskriminasi harga derajat pertama hampir tidak mungkin terjadi. Akan sangat tidak praktis mengenakan harga yang berbeda bagi setiap konsumen, kecuali jika konsumennya sedikit. Perusahaan biasanya tidak mengetahui harga reservasi dari setiap konsumennya. Walaupun perusahaan bisa menanyakan hal tersebut, namun biasanya konsumen tidak akan menjawab dengan jujur. Derajat kedua, yaitu praktik mengenakan harga per unit yang berbeda atas berbagai kuantitas barang atau jasa yang sama. Blok harga merupakan praktik mengenakan harga yang berbeda atas berbagai kuantitas atau blok barang yang sama. Contohnya diskon berdasarkan kuantitas. Derajat ketiga merupakan praktik membagi konsumen ke dalam 2 kategori kelompok atau lebih dengan kurva permintaan yang berbeda dan mengenakan harga yang berbeda. Dalam derajat ketiga yang dilakukan adalah 1. Membuat kelompok konsumen, dan 2. Menentukan harga relatif. Pengelompokan konsumen. Cara menentukan harga yang dikenakan untuk setiap kelompok harga. Berapapun yang diproduksi, output total dibagi antara kelompok konsumen sehingga pendapatan marginal untuk tiap kelompok menjadi sama agar perusahaan bisa memaksimalkan laba. Pendapatan marginal tiap kelompok konsumen sama besar, tetapi pendapatan marginal melampaui biaya marginal. Jadi, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak laba dengan menambah output totalnya. Menentukan harga relatif. Harga relatif setiap kelompok dikaitkan dengan elastisitas permintaannya. Harga yang makin tinggi akan dikenakan pada konsumen dengan elastisitas permintaan yang lebih rendah. Tambahan biaya dalam melayani pasar yang lebih kecil akan melebihi pendapatan tambahannya. Sekalipun diskriminasi harga derajat ketiga dimungkinkan, langkah ini sepertinya tidak menguntungkan jika harus menjual kepada 2 kelompok konsumen saat biaya marginal meningkat. Diskriminasi harga antar waktu. Membagi diskriminasi konsumen ke dalam kelompok dengan permintaan tinggi dan permintaan rendah melalui penggunaan yang tinggi pada mulanya tetapi selanjutnya menurunkan. Dalam kurva, D1 adalah kurva permintaan inelastis untuk sejumlah kecil konsumen yang menilai tinggi produk tersebut dan tidak mau menunggu lama untuk membeli produk ini. D2 adalah kurva permintaan untuk konsumen yang lebih luas, yang lebih bersedia mengabaikan produk apabila harga terlampau tinggi. Oleh karena itu, strategi ini menawarkan harga yang lebih tinggi di awal, P1 yang menyasar konsumen pada kurva permintaan D1. Lalu, kelompok konsumen pertama membeli produk. Harga diturunkan menjadi P2 dan penjualan ditunjukkan kepada kelompok konsumen yang lebih luas pada kurva permintaan D2. Kan harga beban puncak. Mengenakan harga yang lebih tinggi selama periode beban puncak ketika kendala kapasitas menyebabkan biaya marginal menjadi tinggi.
Dalam kurva, D1 merupakan kurva permintaan selama periode beban puncak. D2 adalah kurva permintaan selama periode bukan beban puncak. Perusahaan menetapkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk satu periode sehingga memperoleh harga P1 yang lebih tinggi selama periode beban puncak dan P2 yang lebih rendah selama periode bukan beban puncak. Tarif 2 bagian, konsumen membayar uang di muka untuk mendapatkan hak membeli produk lalu membayar uang tambahan dari setiap produk yang ingin dikonsumsi. 3 prinsip dasar. Konsumen tunggal, semakin biaya pengguna P dengan biaya margin dan biaya masuk T sama dengan surplus konsumen untuk setiap konsumen. 2 konsumen, menetapkan P di atas biaya marginal dan menetapkan T sama dengan sisa surplus bagi konsumen dengan permintaan yang lebih kecil. Banyak konsumen memilih biaya masuk yang menghasilkan jumlah konsumen masuk yang optimum, yakni biaya memungkinkan laba maksimum. Bundling dibagi menjadi 3. Yang pertama, price bundling, yaitu penjualan 2 atau lebih produk yang berbeda dalam satu paket harga yang didiskon. Yang kedua, produk bundling, yaitu suatu integrasi penjualan 2 atau lebih produk yang terpisah pada harga tertentu dan menyediakan value added. Yang ketiga, bundling dalam praktek, yaitu perusahaan melakukan survei pasar dan mengestimasi distribusi harga reservasi untuk membuat strategi penetapan harga. Iklan adalah biaya tetap, membuat kurva biaya rata-rata perusahaan meningkat namun biaya marginal tetap sama. Dari kurva, kita dapat membandingkan perusahaan yang menggunakan iklan dan tidak menggunakan iklan. Perusahaan yang tidak menggunakan iklan akan memproduksi G0, di mana MR sama dengan MC dan menerima harga P0. Laba per unit merupakan selisih antara P0 dan biaya rata-rata, sehingga laba totalnya menjadi P0 ditunjukkan oleh segi 4 abu-abu. Selanjutnya, perusahaan beriklan. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke arah kanan dengan pendapatan rata-rata dan marginal baru AR aksen dan MR aksen. Dengan iklan, perusahaan memproduksi Q1 di mana MR aksen sama dengan MC dan menerima harga P1, laba totalnya P1. Untuk pengeluaran iklan yang memaksimalkan laba, keputusan yang tepat adalah menambah iklan hingga pendapatan marginal dari $1 tambahan biaya iklan MRADS sama dengan biaya marginal penuh dari iklan tersebut. Biaya marginal penuh ini adalah jumlah dolar yang dihabiskan langsung atas iklan dan biaya produksi marginal yang berasal dari peningkatan penjualan berkat adanya iklan tersebut. Persamaan di atas merupakan persamaan aturan umum iklan. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk memaksimalkan laba, resiko iklan terhadap harga sebaiknya sama dengan rasio negatif dari iklan dan elastisitas harga permintaan. Berdasarkan dua elastisitas ini, perusahaan dapat menggunakan aturan tersebut untuk mengecek bahwa anggaran iklannya tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Aturan ini juga berlaku secara intuitif. Aturan ini mendorong perusahaan banyak beriklan jika 1. Permintaan sangat sensitif terhadap iklan atau 2. Permintaan tidak terlalu elastis terhadap harga.